Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai latihan soal hukum Newton tentang gerak. Kita mulai dengan soal yang pertama. Contoh hukum 1 Newton pada kehidupan sehari-hari adalah, jadi pada soal ini kalian diminta untuk menentukan contoh hukum 1 Newton di dalam kehidupan sehari-hari, dan ini jawaban yang benarnya kalian silakan pilih. Apa menurut kalian contoh hukum 1 Newton itu? Yang A, misalkan pensil di atas kertas di meja dan kertas ditarik dengan cepat, pensil tetap diam. Atau B, yaitu seseorang yang sedang mendorong gerobak bakso, dan C, bola basket yang dipantulkan ke tanah akan memantul kembali ke atas. Dan D, seseorang mendayung perahu ke belakang tetapi perahu bergerak maju. Yang E, pesepeda bergerak lebih cepat jalan menurut dibandingkan mendatar. Nah, petunjuk untuk menjawab soal ini yaitu kalian harus pahami kembali pengertian hukum 1 Newton. Penjelasannya, hukum 1 Newton atau disebut dengan hukum kelembaban yaitu setiap benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Artinya, benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan terus bergerak lurus beraturan atau sering disebut dengan GLB. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, hukum 1 Newton adalah sebuah pensil yang ditaruh di atas kertas di meja. Apabila kertas diambil dengan cepat, maka pensil akan tetap diam di atas meja. Sedangkan contoh lainnya adalah hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton. Hukum 2 Newton yaitu seseorang yang mendorong gerobak bakso. Pesepeda bergerak lebih cepat pada jalan menurun dibanding mendatar. Hukum 3 Newton itu bola basket yang dipantulkan ke tanah akan memantul kembali ke atas. Seorang mendayung perahu ke belakang tetapi perahu bergerak maju. Nah, silakan ya kalian lihat. Ini contoh hukum 1 Newton, nah ini hukum 2 Newton, nah ini hukum 3 Newton. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan contoh-contoh hukum 1, 2, 3 Newton, nah ini penjelasannya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pernyataan yang benar mengenai hukum 2 Newton adalah, nah kalian silahkan kalian cari pernyataan yang benar mengenai hukum 2 Newton dari jawaban yang benar di bawah ini. Petunjuknya, kalian pahami kembali pengertian hukum 2 Newton. Nah, penjelasannya, hukum 2 Newton yaitu besarnya percepatan yang dialami suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja terhadap benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Hukum 2 Newton itu dirumuskan F sama dengan M dikalikan A atau percepatannya sama dengan F per M, di mana F itu gaya satuannya Newton dan M itu massa benda satuannya kilogram. A itu sama dengan percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka percepatan benda juga semakin besar. Atau semakin besar massa benda, maka percepatan semakin kecil. Nah, jadi dari penjelasan ini, lihat kalian jawaban yang benar yang mana kalian pilih sesuai dengan penjelasan yang Ibu berikan. Berikutnya, benda bermassa 10 kg ditarik oleh seseorang dengan gaya sebesar 15 Newton ke kanan pada bidang datar dan licin. Besar percepatan dan arah yang dialami benda adalah, kalian diminta untuk mencari besar percepatan dan arah yang dialami benda. Nah, kalian lihat jawaban yang benar yang mana di sininya dari jawaban ini. Ibu kasih petunjuknya yaitu gunakan persamaan hukum 2 Newton. Penjelasannya kita lihat diketahuinya, masanya 10 kg, gayanya 15 Newton, yang ditanyakannya percepatan. Kita coba menjawab. Nah, untuk soal ini dalam menjawabnya kalian menggunakan persamaan hukum 2 Newton, di mana hukum 2 Newton itu sigma F sama dengan M dikalikan A. Karena ditanyakannya A, maka A sama dengan F per M. A sama dengan 15 per 10. Jadi A nya itu sama dengan 1,5 meter per sekon kuadrat. Nah, karena gaya ke kanan, maka arahnya juga ke kanan. Jadi percepatan dan arah benda adalah benda bergerak ke kanan dengan percepatan 1,5 meter per sekon kuadrat. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini ada gambar ya, di mana gambar ini diberikan gaya. Ini yang satu F1 arahnya ke sini ya, ke kiri.
Kemudian yang kedua yaitu F2 arahnya ke kiri juga, dan ini ditarik oleh F3 yang arahnya ke kanan. Perhatikan gambar di atas. Jika massa balok adalah 12 kg, tidak ada gesekan antara balok dan lantai, maka pernyataan yang benar adalah, ini jawaban yang benarnya, silakan kalian pilih. Nah, untuk membantu kalian menentukan jawaban yang benar, maka Ibu akan menjelaskan. Kita lihat diketahuinya dulu. F1-nya sama dengan 25 Newton, F2-nya 23 Newton, dan F3-nya 43 Newton. Yang ditanyakan pernyataan yang benar dari hasil perhitungan benda ini. Cari resultan gaya yang bekerja pada balok. Nah, untuk mencari resultan gaya yang bekerja pada balok, kita gunakan persamaan sigma F sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Sigma F sama dengan min 25, karena ini F1 arahnya ke kiri ya, ditambah min 23, ini juga min karena arahnya juga ke kiri, ditambah 43. Nah, ini plus, kenapa? Karena arahnya ke kanan. Maka sigma F sama dengan min 25 ditambah min 23, itu kan berarti min 48 ya. Min 48 ditambah 43 itu jadi min 5 Newton. Tanda negatif menunjukkan arah ke kiri, karena nilai resultan gaya min 5 Newton, maka balok bergerak lurus beraturan ke kiri. Kita lanjutkan berikutnya. Sebuah lemari dengan berat 400 Newton yang awalnya diam, kemudian ditarik oleh gaya dengan arah sudut di atas garis mendatar sebesar 30 derajat. Koefisien gesek statis dan kinetik antara lemari dan lantai adalah 0,3 dan 0,4. Jika gaya gesek kinetik yang bekerja pada lemari 46 Newton dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka besar gaya yang menarik lemari adalah, nah kita cari jawaban yang benarnya yang mana ya dari pilihan ini. Untuk menjawabnya, Ibu jelaskan dulu dengan dilihat diketahuinya. Ada gaya gesekan sama dengan 46 Newton, koefisien gesekan statisnya 0,3, koefisien gesekan kinetiknya 0,4, kemudian berat bendanya sama dengan 46 Newton, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, dan tetanya atau sudutnya yaitu 30 derajat. Yang ditanyakan yaitu gaya yang menarik lemari atau diberi simbol F. Untuk pernyataan ini kita gambarkan ya, di sini ada benda, kemudian benda ini ditarik oleh gaya F. Karena gaya F-nya ini membentuk sudut, maka gaya F ini diuraikan terhadap sumbu X juga diuraikan terhadap sumbu Y. Gaya ini diuraikan terhadap sumbu X menjadi F cos theta dan diuraikan terhadap sumbu Y menjadi F sin theta. Kemudian benda ini memiliki dua gaya, yaitu gaya normal ini arahnya ke atas dan gaya berat arahnya ke bawah. Karena di sini lantainya kasar, maka antara lantai dan benda ini ada gaya gesek yaitu Fs. Nah, untuk mencari F-nya, maka pertama kita harus menghitung dulu gaya normalnya dengan menggunakan persamaan Fk sama dengan mu k dikali N. Artinya gaya gesekan kinetik sama dengan koefisien kinetik dikali N. Jadi yang dipakai koefisien kinetik. Kenapa? Karena bendanya bergerak. Maka N sama dengan Fk per mu k. N sama dengan Fk-nya kan 46, mu k-nya 0,4. Jadi gaya normalnya itu sama dengan 46 dibagi 0,4 yaitu 115 Newton. Nah, setelah kita dapat gaya normal, maka kita tentukan yaitu gaya yang menarik lemari. Gaya yang menarik lemari yang kita tinjau yaitu gaya pada sumbu Y. Kita lihat itu ada gaya apa saja. Sigma Fy itu sama dengan 0. N itu gaya yang ke atas ya, ditambah F sin theta itu gayanya yang ke atas 2 yang ini ya, yang ini dikurangi W yaitu gaya berat ke bawah. Makanya min karena arahnya ke bawah. N-nya dari sini 115 ditambah F sin 30 dikurangi 400. Sin 30 kan setengah ya. Nah, sekarang yang ini digabungkan ya, pindah ruas ke sini jadi 400, ini jadi negatif ya. Jadi 400-nya positif karena min, ininya jadi negatif karena plus ya. Ini jadi tinggal setengah F. Jadi setengah F sama dengan 400 dikurangi 115. Jadi setengah F sama dengan 285 kali silang. Jadi F sama dengan
285 dikali 2 atau 285 dibagi setengah, itu sama dengan 570 Newton. Jadi besar gaya yang menarik lemari adalah 570 Newton. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suatu benda dengan massa M bekerja dengan gaya sebesar F, sehingga percepatannya adalah A. Jika gaya menjadi 3F dan massa menjadi setengah M, maka percepatan yang dihasilkan adalah... Kalian diminta memilih jawaban yang benar dari hasil perhitungan soal di atas. Nah, Ibu jelaskan dulu ya cara menyelesaikan soalnya. Diketahui M1-nya sama dengan M, F1-nya sama dengan F, A1-nya sama dengan A, F2-nya sama dengan 3F, dan M2-nya sama dengan setengah M. Yang ditanyakan yaitu percepatan yang dihasilkan atau diberi simbol A2. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan perbandingan hukum 2 Newton, di mana persamaannya yaitu F1 per F2 sama dengan M1 dikali A1 dibagi M2 dikalikan A2. F1-nya sama dengan F, dan F2-nya sama dengan 3F, itu sama dengan A1-nya itu M1-nya M dan A1-nya A. Kemudian M2-nya yaitu setengah M dan A2-nya yang ditanyakan. Maka ini jadi F-nya dicoret ya, jadi 1/3 ini sama dengan ke atas dia naik ya jadi A, dan ini jadi A2. Maka yang M-nya dicoret. Maka kita kali silang, ini A2 dikalikan 1 A2, ini 3 dikalikan 2A berarti 6A. Jadi percepatan yang dihasilkan adalah 6A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seseorang dengan massa 50 kg berada di atas elevator yang bergerak ke bawah dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka gaya desakan kaki orang tersebut pada lantai elevator adalah... Kita lihat jawaban yang benarnya yang mana ya. Ini kita dapat menjawab dengan benar kalau kita sudah menghitungnya. Penjelasannya diketahui M-nya 50 kg, A-nya 4 meter per sekon kuadrat, G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang menjadi pertanyaan yaitu gaya desakan kaki orang dan lantai elevator dalam satuannya Newton. Untuk menjawab soal ini kita gunakan hukum 2 Newton, di mana sigma F sama dengan M dikalikan A. Sigma F ini itu diuraikan, itu ada gaya apa saja. Kita lihat gaya berat ini arahnya ke bawah, searah dengan gerakan elevator, makanya tandanya positif. Dan gaya normal ini arahnya ke atas, jadi berlawanan arah dengan gerakan elevator, maka tandanya negatif. Maka gaya berat dikurangi gaya normal, ini sama dengan M dikalikan A, karena bendanya bergerak ya. Ini gaya berat ini diuraikan menjadi M dikalikan G. Gaya normal ini yang ditanyakan yaitu tetap N, itu sama dengan M dikalikan A. M-nya yaitu 50, G-nya 10, dikurangi N yang ditanyakan, M-nya 50, A-nya 4. Maka ini 50 dikali 10 jadi 500, dikurangi N, 50 dikali 4, 200. Maka M-nya pindah ruas, ini 500 jadi dikurangi 200 jadi 300. Jadi besar gaya desakan kaki orang tersebut dengan lantai elevator adalah 300 Newton.